kasih pemirsa, Anda masih di redaksi siang akhir pekan. Pemirsa, Anda ingin liburan di Cirebon, tapi sayangnya waktu terbatas. Nah, Lydia Wijaya punya rekomendasi tempat-tempat asik yang bisa dijelajahi dalam 1 hari. Mulai dari goa yang dipercaya bisa membuat enteng jodoh, sampai nikmatnya menyantap empal gentong. Ini dia liputannya. Senangnya bisa berakhir pekan di Kota Wali. Ya, saya, Sarah, Firman dan Anis lagi di Cirebon nih. Kota yang syarat dengan tempat-tempat histori. Salah satu yang wajib dikunjungi adalah Goa Sunyaragi. Sungguh unik sekaligus eksotik. Goa ini terbentuk dari susunan batu yang terlihat begitu alami. Namun sesungguhnya, pahatan pada batu ini hasil tangan manusia. Wow, mahakarya yang luar biasa. Cagar budaya yang dibangun awal abad ke-18 ini luasnya mencapai 15 hektar dan merupakan bagian dari Keraton Pakungwati yang sekarang bernama Keraton Kasepuhan. Dulu, Sultan Cirebon dan keluarganya kerap ke tempat ini untuk mencari ketenangan. Ada pula yang mengatakan ini adalah tempat penggemblengan tentara Kesultanan Cirebon. Yuk, kita foto dulu. Masih satu lokasi dengan Goa Sunyaragi, terdapat Goa Peteng. Bentuk bangunan yang kokoh dan temaram memperkuat aura mistis tempat ini. Hati-hati, ada patung batu perawan Sunti. Bagus ya hasilnya ya. Memang di sini tuh spot paling favorit buat pelancong. Unik banget karena disusun dari batu karang yang diambil dari pantai selatan. Jauh sekali ya. Tapi walaupun unik-unik di sini, nggak boleh asal pegang seperti batu yang satu ini nih. Nah, kalau batu ini dipegang oleh perempuan yang belum menikah, mitosnya akan sulit dapat jodoh. Jadi kita jangan sembarangan, oke? Kita harus jaga jarak ya, Gi. Betul. Kita lihat situ aja yuk. Ya, bila patung batu perawan Sunti kuat dengan mitos sulit jodoh, nah, di Goa Kelanggengan justru sebaliknya. Saya ingin kemana sini deket. Kalau tadi patung yang itu susah jodoh, kalau di dalam ini justru kebalikannya. Kalau masuk bisa jatuh jodohnya. Kita foto di depan sini yuk. Mumpung ada di sini. Foto. Wah, Sarah tiba-tiba menghilang. Kemana ya dia? Di sini. Ngapain kamu? Aku habis masuk tadi. Katanya kan buat nyentuh jodoh. Ya siapa tahu aku dapet jodoh di sana. Disangkain di mana cowok? Lucu banget. Ayo kita ketemu aja. Oke, yuk. Teman saya memang sedang jomblo alias nggak punya pacar. Jadi harap maklum ya. Terlepas benar tidaknya mitos-mitos di kompleks Goa Sunyaragi, pesona tempat wisata ini membuat masyarakat sekitar dan wisatawan jatuh hati. Nah, berkunjung ke Cirebon gak afdol kalau belum mencicipi empal gentong. Hidangan syarat rempah ini begitu identik dengan kota di pesisir utara Pulau Jawa, sehingga cukup mudah menemukannya. Ada puluhan lapak empal gentong di sepanjang Jalan Juanda, Batembat, sampai ke Pleret, bahkan ke Desa Megu. Berbeda dengan istilah empal di tempat lain yang biasanya berupa daging berbumbu dengan tekstur kering. Empal gentong justru berkuah banyak. Tinggal pilih isinya, mau daging saja atau lengkap dengan babat, usus, atau kikil. Lalu tuang deh kuahnya yang disimpan dalam gentong yang selalu dijaga kehangatannya. Selain empal gentong, cobain juga empal asem. Mari makan. Rasanya sedap. Bumbunya begitu meresap. Gimana? Enak deh. Banget. Aduh, makan udah jalan-jalan udah. Waktunya sebelum pulang. Kalau perut sudah kenyang, saatnya kita berburu oleh-oleh kue gapit. Ikut saya yuk ke tempat Pak Hairudin, pembuat kue gapit yang usahanya sudah berjalan 10 tahun lebih. Biar rasanya tidak hambar, racik dulu bumbunya. Pakai ketumbar, garam, dan bawang putih. Setelah itu, campurkan ke dalam tepung tapioka. Tambahkan air sedikit demi sedikit. Untuk variasi, sebagian adonan diberi perasa stroberi, melon, dan pisang.
Sementara itu, panaskan dulu alat cetaknya di atas kompor. Yap, sudah siap. Mari kita cetak gapitnya. Tuang sedikit adonan pada pemanggang, lalu tutup atau jepit dengan 2 lempeng besi di atas pembakaran. Udah tahu jalan. Itu makanya kenapa panganan ini dinamakan kue gapit. Nah, biar tidak cepat gosong, jangan lupa dibolak-balik ya. Tada, seperti ini hasilnya. Pipih dan garing. Jadi bikin gapit nih, enaknya makannya doang, tapi buatnya susah. Karena mulai dari adonan nih, kalau adonannya terlalu lembek, aduh pasti nggak bakal jadi. Bentuknya acak-acakan, tapi kalau kerasan nanti gapitnya malah retak-retak. Yang bikin susahnya lagi, ini dia nih, alatnya berat banget. Ini 2-3 kilo. Kebayangkan tiap hari ibu bikin begini, bisa ototnya kebentuk. Terus udah gitu ini harus cepat-cepat dibalik kalau nggak bisa gosong. Ayo bu, kita balik bu. Yeay, sudah terkumpul banyak gapitnya. Ayo, kita cobain hasil kerja keras kita. Gapit warna-warni khas Cirebon. Ini asam melon. Hah? Ini asam strawberry. Mantap. Teksturnya dan cita rasa yang gurih. Bikin mulut sulit berhenti mengunyah. Acara ngobrol bareng teman jadi lebih meriah. Ini gapit spesial dari Cirebon. Gapit spesial? Ada yang lebih spesial lagi dari saya. Ini gapit spesial dari Cirebon untuk orang yang lebih spesial. So sweet. Sarah sepertinya dapat jodoh tuh. Wah, jauh-jauh mencari jodoh di Gua Sunyaragi, ternyata dapatnya teman sendiri. Lydia Wijaya, Arif Yunan, Cirebon, Jawa Barat.